Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama Nasihat Kehidupan. Kali ini kami akan memberikan sebuah kisah yang menarik tentang kisah nyata Papa, tolong kembalikan tangan Ita. Untuk para orang tua yang anaknya rada nakal dikit, jangan dipukul ya. Tolong baca kisah nyata yang menyentuh hati ini. Cerita tentang Ita yang memohon papanya untuk kembalikan tangannya. Sepasang suami istri seperti pasangan lain di kota-kota besar meninggalkan anak-anak untuk diasuh pembantu rumah ketika mereka sedang bekerja. Anak tunggal pasangan ini, gadis kecil berusia 3,5 tahun. Sendirian di rumah, dia sering dibiarkan pembantunya yang sibuk bekerja. Dia bermain di luar rumah, dia bermain ayunan, berayun-ayun di atas ayunan yang dibelikan papanya, ataupun memetik bunga matahari, bunga kertas, dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Dia pun mencoret semen tempat mobil ayahnya diparkirkan karena lantainya terbuat dari marmer. Coretan tidak kelihatan. Dicobanya pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, coretannya nampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu, bapak dan ibunya mengendarai motor ke tempat kerja karena jalan macet. Setelah sang anak mencoret penuh sisi yang sebelah kanan, dia beralih ke sebelah kiri mobil yang satunya. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya. Gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari pembantunya di rumah. Pulang petang itu, terkejutlah ayah ibunya melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan uang angsuran. Si bapak yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit. Kerjaan siapa ini? Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu lalu berlari keluar rumah. Dia juga beristighfar, mukanya merah padam ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuanya itu. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Tak tahu. Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kamu lakukan?" Hardik si istri lagi. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Ita yang membuat itu, Papa. Cantik kan?" katanya sambil memeluk papanya, ingin bermanja seperti biasanya. Si ayah yang hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon bunga raya di depannya, terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anak semata wayangnya itu. Si anak yang tak mengerti apa-apa terlolong-lolong kesakitan sekaligus ketakutan. Puas memukul tangan telapak anaknya, si ayah memukul kembali. Si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan kepada anaknya. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa.
Si bapak cukup keras memukul-mukul tangan kanan dan kemudian beralih tangan kiri anaknya itu. Setelah si bapak masuk ke rumah, dituruti si ibu, pembantu rumah menggendong anak kecil itu dan membawanya ke kamarnya. Dilihatnya telapak tangan dan belakangan tangan si anak kecil penuh luka-luka dan berdarah-darah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu sambil menyiram air sambil dia ikut menangis. Anak kecil itu juga terjerit-jerit menahan kepedihan saat luka-lukanya itu terkena air. Si pembantu rumah kemudian menidurkan anak kecil itu. Si bapak sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah tangganya itu. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu. "Oleskan obat saja," jawab tuanya, bapak si anak semata wayang itu. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantunya. Si bapak konon mau mengajar anaknya lagi. 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya. Sementara si ibu juga begitu, tetapi setiap hari bertanya kepada pembantu rumah tangganya itu. "Itak demam," jawab pembantunya ringkas. "Kasih minum obat penurun panas," jawab sang ibu. Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya itak dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya, lalu pergi. Masuki hari keempat, pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan itak terlalu panas. "Sore nanti kita bawa ke klinik," kata majikannya itu kepada pembantunya. Sampai saatnya si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan ia dirujuk ke hospital karena keadaannya serius. Setelah seminggu dirawat, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. Tidak ada pilihan, katanya, yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena gangren yang terjadi sudah terlalu parah. Tangannya sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya perlu dipotong dari siku ke bawah, kata dokter itu sambil menjelaskan. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar. Tapi apa yang dapat dikatakan olehnya itu? Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si bapak bergetar-getar mendatangani surat persetujuan pembedahan untuk anaknya. Keluar dari bilik pembedahan, selepas obat bius yang disuntikan telah habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga heran melihat kedua tangannya berbalut kasa putih penuh dengan perban. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata, "Papa, Mama, Ita tidak akan melakukannya lagi. Ita tak mau dipukul Papa sama Mama. Ita tak mau jahat. Ita sayang Papa, sayang Mama," katanya berulang kali, membuatkan si ibu gagal menahan rasa sedihnya itu. "Ita juga sayang Kak Narti," katanya memandang wajah pembantu rumah itu.
itu, sekaligus membuatkan gadis itu meraung histeris tanpa henti. "Papa, kembalikan tangan Ita. Untuk apa diambil? Ita janji gak akan mengulanginya lagi, Papa. Maafkan Ita." "Bagaimana cara Ita mau makan nanti? Bagaimana Ita mau bermain-main nanti? Ita janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi," katanya berulang-ulang sambil menangis. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati, namun takdir yang sudah terjadi, tiada manusia yang dapat menahannya. Pelajaran berharga buat para orang tua. Anak nakal itu biasa. Kalau anak kecil terluka, berilah perhatian sendiri dan jangan bergantung pada pembantu yang pendidikannya lebih terbatas. Penyesalan selalu datang terlambat, maka hindarilah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita renungkan dan bagikan kisah ini jika bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.